Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis transaksi keuangan pada perusahaan. Setiap transaksi perusahaan tentunya kita akan adakan analisis untuk mengetahui akun apa saja yang bertambah maupun akun apa saja yang berkurang. Contoh untuk transaksi adanya investasi awal pemilik. Nah, di sini sesuai dengan rumus dari persamaan dasar akuntansi, bahwasanya harta akan bertambah, kemudian modal juga bertambah. Nah, sebagai contoh transaksinya, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Analisisnya adalah harta kas bertambah. Ini karena berupa uang tunai ya, harta kas bertambah. Kemudian harta berupa peralatan bertambah sebesar 500.000. Nah, di sisi lain modal juga bertambah. Nah, bertambahnya sebesar 10 juta ditambah dengan 500.000 sehingga menjadi 10.500.000. Untuk transaksi pembelian secara tunai, ini mengakibatkan harta berkurang, tetapi harta lain akan bertambah. Kita contohkan di sini, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3 juta. Nah, untuk menganalisis transaksi ini, harta yang kita beli berupa perlengkapan itu akan bertambah. Dan karena kita membelinya secara tunai, maka harta kas akan berkurang, masing-masing sebesar 3 juta. Untuk transaksi pembelian secara kredit, nah ini akan mengakibatkan harta bertambah. Lalu utang juga akan bertambah. Kita contohkan, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel sebesar 400.000 dan peralatan sebesar 1 juta. Analisis untuk transaksi ini adalah harta perlengkapan bertambah 400.000, kemudian harta peralatan juga bertambah karena kita membelinya 2 macam barang. Peralatannya bertambah 1 juta. Nah, diikuti dengan bertambahnya utang sebesar jumlah perlengkapan ditambahkan dengan jumlah peralatan. 1 juta ditambah dengan 400.000 sehingga utangnya menjadi 1.400.000. Untuk penerimaan pendapatan tunai maupun kredit, nanti di sini akan mengakibatkan harta kas bertambah dan modal bertambah. Di sini jika dilakukan secara tunai ya. Kemudian harta piutang bertambah dan modal bertambah. Ini jika dilakukan secara kredit. Kita contohkan, perusahaan menerima pendapatan atas jasa yang telah diberikan dengan perhitungan sebesar 4 juta. Namun baru diterima 1.500.000. Sisanya akan diterima bulan depan. Nah, analisisnya, perusahaan kan menerima pendapatan. Ini artinya harta kas bertambah. Nah, yang diterima berapa uangnya? Kalau di sini kan baru diterima 1.500.000. Nah, itu artinya kasnya bertambah 1.500.000. Kemudian yang menjadi piutang itu adalah yang belum diterima. Di sini yang akan diterima bulan depan. Jadi 4 juta dikurang 1.500.000. Jadi harta piutang, ini piutang ya, bukan pitang ini. Harta piutang bertambah menjadi 2.500.000. Hasil dari 4 juta dikurang 1.500.000. Modal bertambah dari pendapatan sebesar 4 juta. Kalau modalnya tetapnya 4 juta pendapatannya. Walaupun yang sudah diterima secara cash atau tunai 1.500.000 dan piutangnya 2.500.000. Transaksi pembayaran biaya atau beban-beban ini akan mengakibatkan harta berkurang, terutama harta kas. Kemudian modal juga berkurang. Nah, berkurangnya modal ini karena apa nanti tergantung dengan soalnya ya. Contohnya, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. Analisisnya, karena kita membayar maka harta kasnya akan berkurang. Modalnya berkurang. Modal berkurang di sini karena apa? Karena beban sewa.
Pembayaran itu namanya beban ya. Semua pembayaran kecuali untuk pembayaran utang. Kalau pembayaran utang itu bukan masuk ke beban, tapi tetap utang karena itu kewajiban. Transaksi pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini mengakibatkan harta berkurang. Uang tunai berarti harta kas ya yang berkurang. Kemudian modal juga akan berkurang. Modal berkurang karena apa? Karena ada ini pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi yang kita kenal dengan istilah pride ya. Contoh saja di sini, pemilik perusahaan mengambil modal yang telah disetorkan ke perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 1 juta. Analisisnya, harta kas berkurang, modal berkurang. Nah, ini dikasih penjelasan pride. Karena di sini modal akan bertambah karena adanya pendapatan dan akan berkurang karena adanya pride dan beban-beban. Transaksi pembayaran atau pelunasan utang ini akan mengakibatkan harta berkurang, kemudian utang juga berkurang karena sudah dibayar ya. Nah, ini contoh transaksinya. Dibayar angsuran utang kepada bank sebesar 2 juta. Analisisnya, harta kas berkurang karena kita jelas membayar. Kemudian utang juga berkurang, masing-masing sebesar 2 juta. Jika dalam pembayaran ini ada bunga, jadi misalnya dibayar angsuran utang dan bunganya. Nah, nanti bunga ini kan masuknya ke beban, jadi bukan menambah utang. Nanti akan muncul akun yang ketiga. Jadi bukan hanya harta kas berkurang, utang berkurang, melainkan harta kas berkurang, utang berkurang, modal juga berkurang. Modal berkurang karena apa? Karena beban bunganya. Ini kalau ada bunga ya. Tapi kalau tidak ada bunga, cukup harta kas berkurang, utang berkurang. Demikian untuk materi kali ini mengenai analisis transaksi keuangan. Untuk bisa dipahami, jika masih ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bisa komen atau bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.